Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokatani. Nah, sahabat tani, pada video kali ini saya akan merekomendasikan kepada sahabat tani semua racikan pupuk untuk fase vegetatif pertumbuhan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pemupukan menggunakan racikan pupuk ini untuk tanaman cabai CMK Tangguh F1 beserta dengan terong princess. Nah, di sini yang pertama yang digunakan, yang umum digunakan juga oleh para petani yaitu menggunakan NPK 1616. Di sini saya menggunakan NPK 1616 Pak Tani yang dimana kandungannya ya nitrogen 16, fosfat 16, kalium 16 dan ada tambahan lainnya ada boronnya 90 ppm, zincnya 60 ppm, ada Cu-nya tembaga 60 ppm dan mangan 55 ppm. Nah, di sini untuk nitrogennya terbagi dua, ada amonium dan nitrat. Nah, nitratnya ini 7% dan sisanya yaitu amoniumnya. Nah, ini untuk NPK 1616-nya dan berikutnya, nah ini tambahan yang lainnya saya menggunakan pupuk cantik. Nah, untuk pupuk cantik ini 27% nitrogennya. Nah, yang dimana dari 27% tersebut nitrogen terbagi dua, ini juga dari cantik dari nitrogen yang berbentuk nitrat dan nitrogen yang berbentuk amonium. Nitrogen yang berbentuk nitratnya 13,5 dan amoniumnya sama 13,5. Jadi berimbang nitrat dengan amoniumnya. Ditambah 12% yaitu kalsium. Nah, jadi yang saya tinggikan di sini yaitu nitrogen. Karena pupuk cantik nitrogennya terbilang tinggi, nitrat maupun amonium ditambah yang tadi NPK ada nitrogennya juga. Nah, karena pada fase vegetatif ya dari segi unsur hara N nitrogen itu mesti diutamakan. Diutamakan terutama nitrogen yang ada nitratnya dan nitrogen yang ada amoniumnya. Nah, itu keduanya itu mesti ada. Jadi jangan yang amonium saja tapi nitratnya itu kalau bisa istilahnya mesti ada juga. Jadi berimbang. Nah, berikutnya ada tambahan lainnya juga di sini yaitu biofertilizer. Ini organik, pupuk organik padat yang nanti saya akan sama campurkan juga di dalam biofertilizer ini ada kandungan nitrogennya 3,25, fosfatnya terbilang tinggi 7,07 dan ada juga kaliumnya 1,25. Ada tambahan asam humatnya ditambah JPT dan ada mikrobanya seperti Lactobacillus, ada juga Bacillus, ada juga Rhizobium, ada juga Trichoderma dan lain-lain. Nah, saya menggunakan biofertilizer ini nanti dicampurkan dengan pupuk, dicairkan, pupuknya dicairkan, dikocorkan. Sebenarnya ini tidak 100% larut di dalam air untuk pupuk organik padat, tapi setidaknya pada saat dilarutkan dengan air ada asam humat atau nutrisi atau ada mikrobanya yang ikut larut juga, Sebenarnya untuk pupuk organik padat ya bagusnya ditabur, tapi kocor juga tidak masalah. Pastinya pada saat kita larutkan dengan air walaupun tidak 100% larut dengan air, itu sekali lagi akan ada dari unsur hara yang ikut larut dan akan ada juga mikrobanya ditambah ini ada asam humat dan JPT. Nah, itulah mengapa saya menggunakan pupuk organik padat. Biasanya saya di sini menggunakan asam humat sebenarnya, asam humat potasium humat, tapi kebetulan habisnya saya beli di toko pertanian yang agak murah-murah saja, yaitu yang menggunakan pupuk organik padat karena istilahnya sama-sama saja ada asam humat walaupun kandungan asam humatnya tidak tahu juga berapa persen, tapi setidaknya tetap ada asam humatnya dan plus ada unsur hara, plus ada juga mikrobanya. Tapi untuk biofertilizer ini bisa sahabat ganti dengan menggunakan asam humat, ya tidak masalah, atau pupuk organik cair yang berbentuk cairnya tidak masalah, silakan saja. Dan ini tambahan lainnya saya juga menambahkan di sini yaitu asam amino. Nah, ini sebenarnya saya tidak pakai, awalnya tidak pakai, tapi ini kemarin tujuannya untuk dispray sebenarnya. Tapi pada saat saya spray ternyata ada perubahan reaksi kimia, terjadi hidrolisis. Dari segi pH-nya ini kemungkinan besar terbilang basa. Nah, jadi kurang tepat jika dispray dicampurkan dengan pestisida. Oleh karena itu ya saya aplikasikan ya di kocor saja, tidak dispray digabungkan dengan pestisida. Nah, untuk asam amino ini bisa sempat digunakan juga karena kandungannya ada asam amino, ada asam sulfat, dan ada juga kandungan mikronya juga ada zinc, mangan, boron dan ada juga kalsiumnya. Dan diaplikasikan di kocor juga terbilang baik juga untuk
dari segi perkembangan pertumbuhan tanamannya nanti. Nah, ini juga bisa sahabatnya digunakan merek dagang apapun bebas, tergantung dari sahabatnya semua, diaplikasikan di kocor, asam amino terbilang bisa juga. Dan dari segi kegunaannya bisa bisa sahabatnya gunakan untuk zat aktivator tanaman yang diformulasikan dengan kandungan amino, ada asam amino, ada asam fulfatnya dan ada nutrisinya di dalamnya dan ada tambahan mikronya dan membantu tanaman, padi buah-buahan dan sayuran mencapai potensi optimal. Berikutnya mempercepat pemulihan tanaman yang sakit, stres akibat lingkungan yang ekstrim. Berikutnya mempercepat pembukaan stomata dan klorofil. Berikutnya manfaat lainnya membantu tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit dan virus. Berikutnya memaksimalkan perkembangan dan produktivitas dari pertumbuhan tanamannya. Dari segi dosis bisa sahabat gunakan dari 1 sampai 2 mili per liter. Untuk dari segi dosis dia menggunakan merek dagang yang sama dengan saya. Untuk setiap merek dagang biasanya itu berbeda-beda. Seperti Ambition atau merek dagang apapun itu berbeda-beda. Tapi keseluruhannya dari asam amino itu bisa sahabat aplikasikan di kocor digabungkan dengan asam humat. Tidak masalah, silakan saja. Untuk asam amino bisa dikocor, bisa di spray. Berbeda halnya dengan asam humat. Nah, itu asam humat baiknya itu diaplikasikannya ya ke tanah dikocor, tidak dispray. Nah, berikutnya lagi, nah ini tadinya saya tidak menggunakan ini sebenarnya. Ini merupakan TSP yang saya larutkan menggunakan hidrogen peroksida. Karena kebetulan tadi pada saat saya mengecek di gudang ada TSP 3 kilo sedikit dan ternyata ada juga hidrogen peroksida sisa sedikit. Ya, kebetulan saya campurkan saja, dilarutkan menggunakan hidrogen peroksida TSP-nya dan sekarang sudah dicampurkan. Ya, saya sekalian saja gunakan untuk pemupukan. Nah, niat awalnya saya tidak pakai TSP karena untuk cabai minggu kemarin sudah saya kocor juga menggunakan Ultrada. Tapi tidak masalah untuk pengocoran yang ya kedua ini untuk cabai ditambah dengan terong saya tambah juga TSP di sini yang ada kandungan fosfatnya dan ini dari segi untuk melarutkannya bisa menggunakan hidrogen peroksida sama sahabatnya juga bisa menggunakan untuk melarutkan ya misalkan TSP, KSP yang keras-keras, yang fosfat yang keras-keras seperti TSP, KSP, SP36 itu biasanya agak keras-keras, tidak mudah larut dengan air, tapi jika menggunakan hidrogen peroksida itu bisa larut dengan air dan bisa menggunakan dosis ya bisa 10 mili per liter bisa, 15 mili per liter bisa atau 20 mili per liter itu bisa. Dari segi melarutkannya didiamkan selama kurang lebih 2 jam atau 3 jaman. Nah, ini sebenarnya baru sekitar 1 jaman karena dari dosis peroksida, hidrogen peroksidanya agak banyak tadi saya gunakan karena tanggung sisa sedikit lagi kurang lebih sekitar eh, hampir hampir 200 milian saya masukkan ke dalam air 4 liter. Harusnya 100 mili sebenarnya cukup ini, tapi kebetulan ada sisa lebih ya sekalian saya habiskan saja. Jadi dari segi untuk melarutkan butiran TSP-nya lebih cepat, jadi mudah larut lagi karena dosis hidrogen peroksidnya lebih banyak saya gunakan. Nah, itulah pupuk-pupuk yang saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua di pengocoran pada fase vegetatif untuk keseluruhan tanaman maupun sayur-sayuran. Di sini saya menggunakan tanaman CMK beserta dengan terong. Dan dari segi dosis, sahabat tani bisa menggunakan dosisnya itu dari NPK 16-16-nya bisa menggunakan sekitar 2 kilo untuk volume air 200 liter. Ini volume airnya 200 liter, dari NPK-nya 2 kilo, pupuk cantiknya itu menggunakan 1 kilo. Nah, cantik bisa diganti dengan karate boron. Kalau misalkan di tempatnya sudah sering hujan, ganti dengan karate boron. Tapi kalau misalkan agak jarang hujannya, seperti di tempat saya, bisa menggunakan pupuk cantik yang dominan nitrogen. Tapi sekali lagi kalau sudah masuk musim penghujan, ganti dengan karate boron. Nah, untuk cantik 1 kilo. Berikutnya tadi pupuk yang ada asam humatnya yaitu biofertilizer, itu saya menggunakan 1 kilo dari pupuk organiknya yang ada mikrobanya, asam humatnya dan unsur haranya juga. Dan untuk asam aminonya saya menggunakan 200 mili untuk asam humatnya dan tadi yang pupuk TSP itu awalnya saya tidak ingin pakai tapi saya pakai saja karena sayang ada sisa 3 kilo dan ada juga
hidrogen peroksida, jadi saya manfaatkan saja. Untuk dari pupuk TSP-nya yang sudah dilarutkan, 3 kilo itu dilarutkan menjadi 3 liter air. Saya gunakan itu 1 liter untuk volume air 200 liter dari TSP-nya. Nah, itu dari segi dosis yang digunakan. Dari segi pengocoran ini yang kedua. Kalau yang dulu, pengocoran yang dulu waktu umur 7 HST pada tanaman CMK ini, saya sudah mengkocor dan menggunakan Ultradap digabungkan dengan asam humat digabungkan dengan NPK 1616. Nah, itu yang dulu dari pengocoran yang pertama di umur 7 HST. Ultradapnya 1 kilo, NPK-nya 1 kilo, asam humatnya saya menggunakan potasium humat itu sekitar 200 graman untuk potasium humatnya. Dan kemarin ini kebetulan sebenarnya baru turun hujan, jadi tanahnya basah, agak lembab sekarang. Ya, jadi dari segi pengocoran itu terbilang pas dari segi pengocoran. Dan ini kelihatan sudah banyak rumput yang bermunculan. Nah, inilah resiko kalau tidak menggunakan mulsa ya seperti ini. Nanti balapan dengan rumput kalau tidak menggunakan mulsa. Berikutnya, nah ini untuk terong princess. Nah, untuk terong princess ini dari segi pengocoran pupuknya dosisnya sama. Dari segi NPK 16-16-nya itu 2 kilo, dan dari si cantiknya, pupuk cantiknya 1 kilo, dan dari pupuk organiknya itu 1 kilo juga, dan asam aminonya 200 mili. Berikutnya tadi pupuk TSP yang dicairkan itu 1 liter, sama dari volume air itu 200 liter. Nah, untuk sama terong ini juga baru kemarin 1 kali pengocoran. Dari pengocoran pertama 7 HST waktu dulu, sama menggunakan Ultradap juga digabungkan dengan NPK 1616, digabungkan juga dengan asam amino. Dari segi pengocornya sama seperti CMK, dan sekarang dari segi pengocoran kedua pun itu sama juga dari jenis pupuknya, dan dari segi dosisnya sama. Karena dari segi pemupukan itu disamakan waktu awal kemarin. Nah, dan ini kalau pakai mulsa enak nih, rumput yang jadinya ya di sekitar lubangnya saja, kita tinggal ramas saja atau ambil saja rumput di sekitar lubang tanamnya. Tapi kalau yang tadi tidak pakai mulsa ya agak lama sih dari segi membersihkan dari gulmanya oleh para pekerja istilahnya. Ditambah sekarang sedang panen seledri, jadi agak telat dari segi membersihkan gulmanya. Harusnya yang tadi sebelum pengaplikasian dikocor menggunakan pupuk ya harusnya dibersihkan dulu gulmanya, Tapi sekarang lagi panen seledri, jadi agak bentrok yang kerjanya, karena untuk panen seledri agak lama panennya. Nah, dan yang ini agak telat dari segi pertumbuhannya, karena memang dari awalnya ini ditanam pada saat masih ada buncis, tanaman buncis. Waktu itu buncis pada setelah beres panen terkena penyakit Alternaria, dan ikut juga tanaman terongnya ini terkena penyakit yang sama juga. Nah, jadi agak telat dari segi pertumbuhannya, ditambah dari penanaman beda semingguan. Jadi agak kelihatan berbeda dari segi pertumbuhannya dengan yang ini. Nah, kalau ini pertumbuhannya terlihat normal, baik dan subur, dari daun kelihatan hijau, batang kelihatan besar juga. Nah, berbeda. Nah, mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.